kita hadir di sini bersama tim Bapak. Jadi saya pertama akan tampil sedisi, dan hari ini saya juga bersama tim dari Terapi Indonesia. Di belakang ada Pak Hendra, dan dari Solo itu ada Ibu Michi, dan dari Jakarta ini Pak Ibu Hendra. Gitu. Nah, jadi memang kalau misalnya di sini saya boleh tanya dulu nggak sebelum acara, apakah ada yang sudah menggunakan air terahertz? Boleh tunjuk tangan? Sudah barusan. Sebelum hari ini Pak? Sebelum hari ini? Belum ada yang pernah coba sama sekali ya? Tapi kalau itu sudah, saya ke Jogja. Oh, ke Jogja. Acara lain ya Pak? Ada jemaat yang beli alat itu. Oh, jadi bisa dipakai bersama-sama ya di gereja ya. Nah, karena Bapak bilang Jogja, nah kita ini memang datang ke sini sudah di kota yang ke beberapa kota. Hari Senin sampai di Jogja, Selasa kita di Yogyakarta. Nah, terus habis itu kita kemarin itu ke Salatiga, Solo, Wonogiri, besok rencana kita ke Semarang. Jadi memang kita dalam rangka memperkenalkan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kita di sini ingin memberikan edukasi, bukan bermaksud untuk Bapak Ibu harus beli alatnya gitu. Yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu nanti bisa sehat menggunakan air sehat terahertz. Nah, apa sih air terahertz ini? Nanti akan saya jelaskan pada hari ini. Jadi saya tahu berarti semua belum pernah ada yang coba baru hari ini ya. Iya. Ya, mudah-mudahan pulang dari sini Ibu Bapak bisa menceritakan lagi kepada keluarga yang membutuhkan, ya. Nanti bisa menghubungi Ibu Emi. Kalau Ibu Emi semua udah kenal ya, hampir sudah kenal. Nah, kami memang dari Jakarta, Bapak Ibu. Kantor pusat kita ada di Pangeran Jayakarta, tapi memang kita pusatnya itu ada di Malaysia. Jadi di Malaysia sendiri itu sudah sekitar 5 tahun. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini kantor cabang yang pertama itu kita sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun. Nah, jadi untuk pemasarannya sendiri memang yang menggunakan sudah lebih dari 38 negara. Jadi beruntung sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktu hadir ke sini, karena memang kita di Indonesia ini masih tahap pengenalan, masih tahap edukasi, karena ini masih satu berjalan mau tahun kedua. Mudah-mudahan di Solo, di Wonogiri makin banyak yang mengetahui produknya, dan itu berkat dari tangannya Bapak Ibu semua. Amin. Ya. Oke, nah Bapak Ibu, yang ini saya jelaskan pada hari ini adalah bagaimana kita bisa sehat, ya, bisa sehat. Karena pasti di sini, ya, pasti di sini siapa yang pengen sehat? Tunjuk tangan. Ya, yang pengen sakit ada? Tidak. Nggak ada ya. Ya, tapi merasa badannya sehat apa enggak? Merasa sehat. Merasa sehat. Baru merasa. Sehat. Atau merasa sehat? Ya, merasa sehat. Karena kadang kita untuk mengecek kesehatan juga kadang suka takut ya, ntar ada berbagai macam hasil. Tapi kita di sini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti. Karena memang kita perusahaan kesehatan, kita ingin masyarakat itu banyak yang sehat. Nah, untuk perusahaannya kita sudah memiliki izin untuk beroperasi, ya. Jadi di sini kita sudah punya legalitasnya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen jalan-jalan ke Jakarta, boleh mampir ke kantor kita di daerah Pangeran Jayakarta, di dekat Mangga 2. Mangga 2. Oh, Dekat Mangga 2. Jadi boleh kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau datang, kita juga menyiapkan kalau Bapak Ibu pengen terapi, pengen datang ya scan air, itu gratis Bapak Ibu. Jadi kita tidak memungut biaya untuk Bapak Ibu bisa sehat. Ya, nah mudah-mudahan nanti di Wonogiri alatnya ada, ya, dan Bapak Ibu bisa scan di situ juga. Ya, mudah-mudahan ya, kita berharap seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri memang masih di Jakarta, tapi kita juga sedang membangun beberapa rumah sehat. Di rumah sehat itu nanti kita taruh alat-alat kita di situ, dan masyarakat bisa menggunakannya untuk mendukung kesehatan. Nah, untuk saat ini memang kita sudah ada di Tangerang. Mungkin ada keluarga di Tangerang, daerah Cimone, kita ada di situ. Ya, jadi alat kita bisa dilihat di sini. Ya, ini adalah kira-kira seperti ini. Nah, untuk rencana kita akan bikin juga rumah sehat di Semarang. Biasanya kita ke Semarang untuk peluncuran rumah sehat. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau main ke Semarang juga nanti bisa dengan rumah terahertz. Semarang itu di daerah Keranggan. Nah, itu salah satu juga member kita yang sudah menggunakan alatnya, sudah terbantu kesehatannya dengan air terahertz. Nah, yang ingin saya bicarakan hari ini adalah seputar
kebiasaan kita. Nah biasanya memang kita kan pingin sehat, tetapi kriteria sehat itu kadang berat untuk dijalani. Ya, Bapak Ibu sudah tahu hari ini Bapak Ibu sudah minum berapa liter air? Sudah ngukur belum? Hari ini saya udah minum berapa? Tadi bangun tidur minum air putih ya? Air yang saya bicarakan itu air putih ya, Bapak Ibu ya. Air putih dan minum berapa? Belum ada Bapak. 1 liter belum ada. Setengah liter lebih. Setengah liter lebih, ya. Yang sudah minum 1 liter ada. Sekarang udah jam hampir jam 11. Belum. 13 ya. Yang belum sama sekali ada nggak yang belum sama sekali minum air putih? Ija. Hah? Ada? Hah? Nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada. Karena memang kenapa Bu? Agak panas ya? Kurang kencang. Oke, mungkin bisa dibantu Bu. Katanya AC-nya kurang kencang. AC-nya kurang kencang. Enggak main. Nggak swing. Ya. Lanjutkan. Kalau kita bisa buka dulu aja kali ya pintunya ya, supaya nggak pengap ya. Malam panas. Malah nanti keluar. Oh ya udah. Nanti bisa dibantu buat hubungin ke timnya. Oke. Kalau saya di sini sih agak merinding Bu. Karena saya senang sekali ketemu Bapak Ibu semua. Nah, tadi pagi ada yang udah olahraga belum? Tunjuk tangan. Yang sudah olahraga. Sudah saya. Sudah Bapak, udah olahraga ya, bagus Pak. Ya, yang belum olahraga, besok olahraga. Karena Kita tidak ya. kita jalan kaki 2 kilo tadi. Dari rumah ke sini. Enggak dari ada di Jalan santai tadi. Ya, oke, bagus. Sudah 2 kilo ya. Palingnya kira-kira Lebih ya 2,5 tadi ya. jam lah ya. Sudah. 2 kilo. Ya. Jadi yang ingin saya bicarakan memang kita seputar gaya hidup sehat. Nah, yang pertama memang rutin berolahraga. Nah, kebetulan memang hari ini saya belum karena saya menempuh perjalanannya cukup jauh. Jadi kayaknya saya harus irit energi tadi pagi. Jadi saya istirahat. Tapi beberapa hari yang lalu saya udah olahraga. Mungkin besok ya, mudah-mudahan. Karena memang ini kadang sulit sekali untuk dilakukan karena waktu. Ya, waktu ya. Padahal itu sebetulnya alasan. Nah, terus yang kedua, sinar matahari. Ya, siapa yang tadi pagi mungkin udah cukup sinar matahari dari Wah, sampai luar. gosong. Oke. Wah, sehat-sehat semua berarti Ya, di sampai sini. gosong. Bagus. Wonogiri mataharinya panas sekali. Wonogiri panas sekali. Ya Pak, karena jam 5 juga sudah terang sekali. Ya. Nah, yang punya pola tidurnya rutin ya 7 sampai 8 jam ada atau malah susah tidur? Susah tidur. Susah tidur Kak? Enggak saya. Enggak. Mikir apa? Suka ikut debat itu loh, suka ikut debat itu loh, yang Islam Kristen itu loh. Nah, ini adalah salah satu Rasa kriteria untuk kita sehat adalah punya tidur yang cukup. Betul. Paling nggak memang kalau kita dewasa ya paling nggak 6 sampai 7 jam ya oke lah, karena kita kadang kan suka banyak kegiatan, tapi kalau di anak-anak biasanya lebih dari situ. Nah, ini adalah salah satu dari kriteria kesehatan. Terus makan sehat kalau dulu kan kenalnya dengan cepat sehat 5 sempurna. Kalau sekarang istilahnya ya lengkap, ada sayur, ada buah ya, piringku ya, isi piringku lah. Jadi ada sayur, ada buah, ada serat. Nah, ini yang kadang kita suka lupa nih, ya kan, karena yang penting apa aja yang ada. Apalagi buat beberapa orang yang kerja ya nggak sempat makan apa adanya gitu kan ya, atau makan yang malah tidak sehat. Yang fast food, yang viral-viral, itu yang akhirnya membuat orang jadi kebanyakan yang viral-viral, akhirnya kebanyakan jadi nggak sehat. Nah, yang ingin saya bicarakan pada saat ini mungkin lebih ke air, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah kita sedikit cakap-cakap ya, berapa jumlah air yang sudah dikonsumsi hari ini, karena ini sangat penting. Kalau kita kurang cairan dalam tubuh itu kita sudah melawan yang namanya kodrat dari tubuh manusia. Ya, kita sebagai manusia ya itu memang punya takaran ideal dalam tubuh kita, di mana karena pada hakikatnya tubuh kita ini terdiri dari 70% cairan. Nah, apa yang terjadi kalau cairannya kurang? Yang terjadi adalah itu bisa memicu berbagai penyakit ya, karena disebabkan dehidrasi. Betul, Bapak ini kayaknya udah paham sekali nih Pak. Betul, karena dehidrasi itu ya akar dari permasalahan. Ya, itu mungkin menjadi munculnya berbagai jenis penyakit. Yang tadi kita takut minum karena sering pipis, ada nggak di sini Bapak Ibu yang merasa aku tuh males minum nggak? Karena aku males
Takut ke buang air belakang. kecil, bolak-balik kamar mandi. Ada kan yang seperti itu? Nggak ada ya. Atau karena aku senangnya minum manis, aku nggak senang minum air putih karena nggak ada rasanya, karena enek. Mungkin ada kan yang seperti itu? Nah, ada. Akhirnya nggak suka. Apalagi sekarang ini, ya Bapak Ibu bisa lihat di berita-berita yang banyak diberitakan kemarin itu adalah anak-anak usia 10-15 tahun Sakit itu gula. banyak yang gula, banyak yang diabetes. Terus di usia 30 ya, usia 30 sudah mulai cuci darah karena ginjalnya bermasalah. Dan Bapak Ibu tahu sebetulnya salah satu akar dari permasalahan itu adalah gaya hidup yang sudah terjadi 20 tahun, 10 tahun yang lalu. Ya, jadi itu bukan penyakit yang tiba-tiba, beda. Kalau misalnya penyakit tiba-tiba kita kena virus nih, saya hadap-hadapan sama Bapak, saya agak flu, nah mungkin Bapak besok langsung ketularan ya karena virus. Tapi kalau karena gaya hidup itu sudah dicicil, Bu. Jadi yang dicicil itu bukan tabungan, tapi yang dicicil itu adalah penyakit. Gitu. Nah, siapa yang hobi nyicil dari 20 tahun yang lalu? Senangnya minum manis, makan manis Bapak Agus ya. Nah, jadi kita di sini sepakat untuk sama-sama bertobat. Setuju? Ya, setuju ya. Jadi mudah-mudahan informasi yang akan saya sampaikan pulang dari sini bisa menjadi bekal untuk pada akhirnya kita bisa sehat. Salah satunya adalah dengan rutin minum air. Karena penyakit-penyakit ini Bapak Ibu yang muncul di depannya Bapak Ibu, ini ada jenis penyakit-penyakit namanya penyakit degeneratif atau penyakit yang mematikan. Jadi biasanya kalau misalnya udah terkena penyakit ini, ya penyakit-penyakit ini yang dipicu ya kita karena gaya hidup kita 10-20 tahun lalu ya, jantung, stroke, terus apa lagi nih, infeksi saluran pernapasan bawah, kanker, gitu ya Bu ya. Terus apa lagi, dehidrasi, Alzheimer, tuberkulosis paru-paru, sirosis hati, diabetes. Nah itu adalah jenis-jenis penyakit yang mungkin sekarang bukan mengenal usia. Jadi ada ya, saya baca artikel itu masih muda. Bapak saya ya, Bapak Ibu itu masih usia sekitar 40 tahunan kena stroke. Karena saya dari Sumatera Barat. Ya, ada orang apa sih kok? Ada orang Baat. Nah, kalau udah ada orang Padang di sini tuh ngerti karena hobinya dari kecil makannya nasi Padang. nasi Padang. Dan saya adalah anak dari pengusaha pedagang nasi Padang. Jadi bapak saya itu pintar masak, ibu saya pintar masak. Pagi-pagi anaknya udah sarapan dengan santan. Itu makanan kita. Terus saya bawa lagi ke sekolah, saya jualin ke teman-teman. Karena memang itu udah favorit ya, favorit keluarga, udah kebiasaan dari kecil. Akhirnya efeknya adalah saya sulit BAB. Jadi saya ingat saya selalu BAB itu setiap hari Senin. Ya, setiap hari Senin itu saya paksa. Kenapa? Karena saya kekecilan. Jadi kalau nggak keluar di hari Senin itu bahaya, nggak muat, nggak enak sekolahnya. Nah, itu adalah dampak dan sampai sekarang. Jadi saat saya kuliah, ya saat saya remaja, saya selalu dibilang Mbak lagi hamil ya Mbak. Itu karena perutnya agak gede. Itu akibat dari pola makan. Mungkin beda sama orang Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh langsing-langsing, ayu-ayu. Karena seringnya makan pecel ya Bu ya. Nah akhirnya bapak saya 40 tahun itu ya kena stroke dan sampai ke meninggalnya itu cukup lama. Ya, dan yang terjadi adalah ya pasti kita kesulitan ya untuk beraktivitas ya, dan ibu pasti bekerja. Nah itulah yang saya pelajarin sekarang ketika saya bekerja di dunia kesehatan. Saya baru sadar ternyata dulu orang tua saya juga tidak mendidik kita itu untuk minum air putih yang rutin. Jadi biasanya makan nasi Padang itu Pak pasti mesennya es teh manis. Jelas ya kan? Padahal ketika dia makan nasi karbo udah bagus nih ya dari nasi Padang, terus nggak jalan ya, nggak menjadi buat tubuh kita, malah minumnya es teh manis diikat dibagi proteinnya. Jadi nggak jadi juga, akhirnya malah bermasalah kesehatannya. Dan ini adalah jenis-jenis penyakit karena hobi makan yang tidak sehat gitu. Jadi bukan salah makanannya tapi salah yang makan. Jadi salah yang makan tidak berjeda. Kalau bisa kalau makan nasi minumnya air putih dulu. Kalau mau minum teh itu memang sebaiknya 2 jam. Kalau di barat itu kenalnya istilahnya tea time gitu kan. Coffee break. Jadi nanti setelah makan nanti jam 10, jam 11 baru ngopi, baru teh dan lain sebagainya. Nah kalau udah sakit gimana nih Mbak? Kalau udah sakit, udah terlanjur sakit,
Ya, memang pasti akan ada kesempatan Bapak Ibu. Karena kan kita mengenal berbagai cara alternatif untuk sehat, ada yang milihnya medis, ada yang milihnya alternatif. Karena memang untuk penyakit-penyakit ini itu kita harus terus akhirnya bergantung dengan obat. Ya, agak susah lepasnya. Jadi ya mau gak mau kita harus menjalaninya. Nah, Bapak dan Ibu, ya ini adalah data yang di Indonesia itu cukup banyak. Ya, stroke nomor 1, jantung, diabetes, dan sirosis hati. Tante saya pun meninggal di usia 40 tahunan. Itu saya baru paham ternyata dia sirosis hati. Karena makanan lemak-lemak tadi, karena semuanya kan hampir punya restoran nasi Padang. Nah, pola makannya seperti ini, hatinya mengeras. Nah, karena itu dari ya fatty liver juga yang menempel di hatinya akhirnya keras, dan dia juga jarang konsumsi air putih. Gitu, karena minumnya pasti setiap haus di warung panas bikin lagi es teh manis, itu terus yang disiram Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada sebuah penelitian, nanti akan saya sampaikan, tapi intinya kita sepakat untuk kita bisa menjaga kesehatan dan bagaimana caranya untuk sembuh, gitu ya Bu ya. Gak apa-apa, kita tetap semangat, optimis, pasti ada jalannya. Dan ini adalah seorang dokter peneliti ya, yang memberikan harapan kepada pasiennya bahwa pasien-pasiennya yang sedang sakit pada saat itu ya, itu diterapi dengan menggunakan air, nah, dan mengalami dan mendapatkan kesembuhan. Nah, penyakit-penyakit degeneratif tadi tuh jantung, stroke, diabetes dan lain sebagainya. Ya, dan akhirnya beliau pun menulis buku. Nah, di dalam bukunya dikutip ya bahwa mengatakan sebetulnya tubuh kita itu nggak sakit tapi dehidrasi, kurang cairan, kurang air. Nah, itulah yang akhirnya digunakan untuk mengobati pasien-pasien yang sakit dan mereka sembuh. Karena sebetulnya ya Bapak Ibu kan ketika kita sakit pasti udah ada disimpan obat A, B, C gitu kan ya. Nah, apalagi memang di sini ya permasalahan dari penyakit-penyakit degeneratif itu muncul ya, memang ditemukan adalah banyaknya kasus pengentalan darah. Nah, pengentalan darah itu ibaratnya membuat sirkulasi darah kita nggak lancar ya Bapak Ibu ya, karena kurangnya cairan. Karena tubuh kita yang harusnya cairannya 70% hanya di bawahnya, akhirnya kental. Nah, itulah yang akhirnya diterapi oleh Dr. Feridun Barmanjalic namanya ya, dari Iran dan akhirnya obat-obatan yang dikonsumsi pun bisa bersinergi bareng dengan air karena bekerja maksimal. Karena masalah pengentalan darah itu salah satunya bisa diobati dengan obat alami yang sudah ada di sekitar kita, itu adalah air, gitu. Tapi air yang seperti apa, Bapak Ibu? Nah, air yang seperti apa? Nah, di sini memang dalam terapinya beliau ini adalah air yang bisa bekerja sama dengan obat yang bisa diserap juga oleh tubuh supaya tubuhnya nggak dehidrasi. Nah, dehidrasi itu apa sih definisinya sebetulnya? Yang kita tahu kurang cairan ya, ya kurang air ibaratnya gitu. Nah, tapi kadang kita nggak sadar Bapak Ibu kita dehidrasi atau enggak. Bapak Ibu biasanya kalau minum air putih itu nunggu haus atau ada alarmnya buat minum? Biasanya nunggu haus. Nah, itu kebiasaan yang sebetulnya ketika kita minum air dalam kondisi kita haus, itu sebetulnya tubuh kita udah ngasih alarm, itu dehidrasi. Gitu. Karena sebetulnya seharusnya kita harus minum, dan menurut penelitian itu sebaiknya 2 jam sekali harus minum tanpa nunggu haus. Jadi kalau misalnya di sini punya anak-anak di rumah, ya makanya biasanya kita dari bayi pun jangan dibiarin tidur terus, dibangunin, minum. Nah, itu sebetulnya suatu pendidikan ya, sampai kita dewasa. Jadi jangan sampai, karena kalau misalnya tubuh kita minum di saat kita sudah haus, itu tandanya kita sudah dehidrasi, sudah kurang cairan. Nah, inilah yang diterapi oleh dokter. Dan penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, infeksi, ya bahkan depresi, ya orang-orang yang memiliki permasalahan di kita bisa bilang di mental ya, di jiwanya, itu ternyata sangat bagus ketika diterapi dengan air. Ya, untuk jantung dan stroke, air bisa membantu untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah di jantung dan otak. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu, ini aliran darah kita ya, itu kan muter terus ya. Itu kalau misalnya Bapak Ibu ada yang menyumbat aja,
ya ketika itu terjadinya di jantung, memang itu akan menyebabkan kerja jantung kita. Lebih Apa itu coba kencang. kepal ya tangannya, ya kepal ya. Nah ini adalah ukuran jantung kita. Makanya kalau kita punya badannya agak besar, itu ukuran jantung yang sekepal itu berat kerjanya. Ya makanya kadang kita disuruh menurunkan berat badan dan lain sebagainya. Nah apalagi kalau darahnya tidak lancar atau mungkin disebabkan pengentalan, makin berat Bapak Ibu di jantungnya. Nah itulah yang akhirnya bisa menggiring kita ya setiap tahun ya terus seperti itu, akhirnya kena serangan jantung atau sakit jantung. Dan kalau misalnya penyumbatannya ada di otak, nah itulah yang bisa dikenakan penyakit stroke dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah penelitian beliau yang ditulis di bukunya bahwa memang air ini bermanfaat untuk penyakit-penyakit degeneratif ini. Jadi sebetulnya kita sudah ada obatnya di rumah ya dengan air tersebut. Tinggal bagaimana kita bisa mengatur untuk minum air lebih rutin lagi, gitu. Oke, nah ini adalah sedikit informasi yang Bapak Ibu bisa tonton tentang pentingnya minum air. Ya kita saksikan dulu. Hey, welcome to Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan judul yang namanya apa sih akibatnya kalau kita jarang minum air putih? Apakah bisa fatal? Apakah biasa-biasa saja? Marilah kita pelajari bersama. Yuk. Gangguan kesehatan yang disebabkan kurang air bergantung pada seberapa rendah kadar air yang ada di dalam tubuh kita. Gejala yang muncul sangat bervariasi, mulai dari yang ringan, berat, hingga yang fatal. Bahkan kondisi ini dapat mengancam jiwa kita sendiri. Gangguan fungsi tubuh secara umum akibat jarang minum air putih. Kita lihat ya. Gejala kurang air dalam tubuh secara umum dikategorikan oleh lamanya tubuh kekurangan air, yaitu akut dan kronis. Kurang air tubuh akut dalam jangka pendek dapat memicu beberapa gejala di bawah ini. Gangguan termoregulasi, yaitu penyesuaian suhu tubuh tanpa terpengaruhi perubahan lingkungan. Kebingungan atau merasa linglung, sakit kepala atau vertigo, sulit berkonsentrasi, lemas atau lemah, otot-otot kita kaku, kulit mengerut atau keriput, nyeri dada dan perut, detak jantung cepat, duk 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 duk, tekanan darah menurun. Apabila mengalami kurang air akibat jarang minum air di dalam jangka waktu yang panjang atau yang lama, kita bilang namanya kronis. Gejala yang muncul yaitu seperti di bawah ini: sembelit, infeksi saluran kemih, pembentukan batu pada saluran kemih, hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi, batu empedu, penyakit gigi pun bisa dipengaruhi. Nah, seringkali kita juga tidak sadar dengan jarang minum air cukup di dalam tubuh kita. Kita bisa merasa, aduh setiap hari kayaknya sembelit, sakit perut, kenapa ya? Kirain apa? Padahal kuncinya cuma satu, jarang minum air. Gangguan fungsi organ akibat jarang minum air. Di bawah ini penjelasan lebih spesifik bagaimana kurang air tubuh mengalami fungsi organ tertentu akibat jarang minumnya. Yang pertama adalah fungsi otak. Satu, kurang air fungsi kognitif atau otak seperti atensi, perhatian atau konsentrasinya, dan memori daya ingat akan terganggu. Selain itu, mood dan suasana hati dapat mengalami perubahan dengan ditandai rasa kantuk atau penurunan performa fisik. Nomor 2, ginjal dan saluran
kemih akan kena efek kalau dilakukan minum. Gangguan pada saluran kemih pertama yaitu terjadi pembentukan batu, kerikil-kerikil batu kecil. Untuk menghindari hal ini, direkomendasikan untuk meningkatkan asupan air untuk menghasilkan 2,3 liter urin per hari. Jadi banyak minum. Kurangnya air tubuh juga dapat memicu infeksi saluran kemih yang disebabkan faktor seperti volume, aliran, dan frekuensi buang air urin menurun. Selain itu, kekurangan air meningkatkan resiko kerusakan ginjal hingga memicu kanker kandung kemih. Serem ya. Nomor 3 adalah saluran pencernaan. Jika hanya buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu dan konsistensi feses lebih keras, itu berarti mengalami sembelit akibat jarang minum air putih. Sembelit yaitu konstipasi terjadi pada saat mengalami kondisi kurang air tubuh yang kronis. Lalu kurang air tubuh juga dapat memicu pembentukan batu empedu yang rentan, menyebabkan komplikasi serius. Hati-hati. Nomor 4, kesehatan kulit. Air merupakan komponen utama kulit, terdiri dari 64% air. Jika Anda mengalami kurang air tubuh, elastisitas dan kekenyalan kulit akan berkurang. Dengan kata lain, jarang minum air dapat mempengaruhi kecantikan Anda sendiri. Kulit Anda jadi keruh, jadi kerut, dan kurang elastis. Itu juga salah satu faktornya kurang minum air putih. Nomor 5, mata membutuhkan air untuk mencegah terjadinya mata kering dan rasa tidak nyaman. Selain itu, penglihatan juga dapat menjadikan kabur, rasa gatel, hingga jumlah cairan mukus atau lendir mata akan meningkat jika jarang minum air putih. Nomor 6 adalah kemampuan otot. Nah, efeknya kekurangan minum yaitu fungsi otot dibagi menjadi strength, kekuatan, power, tenaga, dan endurance, ketahanan. Saat Anda kurang air, fungsi otot tersebut akan mengalami keterbatasan. Oleh karena itu, asupan air penting sekali saat melakukan aktivitas fisik. Jadi seringkali orang sebelum olahraga nggak minum, nanti pelan-pelan bisa lemes. Kurangnya air tubuh merupakan kondisi yang tidak boleh dianggap sepele. Berbagai macam fungsi tubuh dapat mengalami penurunan dan bahkan dapat memicu gangguan kesehatan yang bersifat fatal. Hati-hati, air itu penting banget. Nah, sekarang kita masuk ke dalam air. Welcome. Oke. Nah, Bapak Ibu, makanya kenapa tadi saya taruh mic di mana ya? Oke. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit gambaran kenapa kita harus minum air. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ya, berapa banyak air sih yang dapat diserap oleh sel tubuh kita setelah kita sudah minum? Ya, tadi sih saya udah minum nih hari ini. Tadi saya juga udah minum berapa gelas, gitu kan ya. Nah, berarti idealnya berapa supaya tubuh saya ini gak dehidrasi, supaya nggak dikatakan tadi punya masalah-masalah kesehatan karena air. Nah, Bapak Ibu, nah di sini kita ingin menunjukkan bagaimana proses jalannya air dulu ya sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kan Bapak Ibu tadi udah minum ya, pakai gelas saya udah minum nih ya, minum nih hari ini. Mungkin kalau udah dirasakan ya masuk ke tenggorokan. Setelah itu air itu akan masuk ke kapiler, ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi ibaratnya air itu menjadi transportasi kendaraan ya, yang untuk bisa membawa makanan
makanan yang sedang kita minum ataupun obat yang sedang kita konsumsi itu untuk bisa diserap di dalam darah sehingga bisa akhirnya menyembuhkan, gitu ya. Lalu dia akan masuk ke jantung untuk mempermudah kerja jantung dan ada pertukaran oksigen ya di paru-paru, karbon dioksida. Itu adalah prosesnya air. Lalu air itu akan diserap oleh organ-organ seperti liver ya, hati, masuk juga akhirnya masuk ke ginjal, disaring untuk mendetoks atau buang-buang racun. Nah inilah kira-kira proses untuk transportasi air. Nah Bapak Ibu, air yang seperti apa yang bisa maksimal seperti tadi idealnya air ya adalah di sini sebuah penemuan. Ini adalah peraih Nobel ya. Jadi kalau misalnya Bapak tahu peraih Nobel Bapak Ibu ini orang pinter, terus ada yang lebih pinternya lagi sehingga dia bisa mendapatkan penghargaan dari temuannya tersebut. Nah peraih Nobel Tita Agre dan Roderick McKinnon ya dia menemukan ya ada yang namanya saluran air di sel tubuh kita. Jadi kita punya sel dalam tubuh ini bisa triliunan Bapak Ibu, ya kan? Nah itu sangat banyak dan itu menentukan juga kesehatan kita. Banyak yang sel-sel rusak akhirnya bisa sehat kembali, bisa diregenerasi kembali. Salah satunya dengan air. Nah, bagaimana air itu bisa maksimal adalah di sini dalam temuannya saluran air ya yang ada di pori-pori sel kita tersebut. Itu ukurannya sekitar 0,2 nanometer. Nah nanometer ini ukurannya sangat kecil sekali Bapak Ibu ya. Sangat kecil sekali, ibaratnya kalau misalnya Bapak Ibu ya saya dengar, kalau saya tahu helai rambut itu dicacah berapa kali Pak? Berapa kali Pak? Ratusan kali ya. Itu adalah ukuran dari yang namanya nanometer. Jadi kecil sekali, seperti halnya Bapak Ibu mungkin nggak bisa ngeliat pori-pori yang ada di kulit kita. Itu kecil banget, apalagi yang namanya sel. Sel saja sudah bagian terkecil. Nah, di situ ada yang namanya saluran air ditemukan oleh peraih Nobel tersebut. Nah, ini orang pinter nih yang menemukan hingga ke ukurannya. Dia menemukan sekitar 0,2 nanometer dari pori-pori sel tersebut ukurannya di bagian tersempitnya. Jadi kurang lebih seperti itulah ukurannya. Nah, ini mendapatkan penghargaan. Nah, sementara air yang Bapak Ibu konsumsi ya yang mayoritas merek apapun Bapak Ibu biasanya di sini suka pakai air apa? Air apa? Mineral. Terus air apa lagi di sini? Aqua. Saya pakai Fresta. Pakai Fresta, air gunung, macam-macam ya. Yang penting air sudah siap minum ya. Nah itu mayoritas ukurannya itu dia berbentuk yang namanya klaster. Nah ataupun kita kenal sebagai kelompok. Nah satu kelompok air itu atau klaster air itu terdiri dari 15 sampai 20 molekul air. Padahal satu molekul air itu ukurannya saja sudah 0,27 nanometer. Nah, apa yang terjadi kalau bentuknya itu seperti gugusan, sementara pori-pori sel tadi, saluran air yang ada di pori-pori sel itu yang ditemukan oleh penemu ini, ukurannya saja sekitar 0,28 hingga 2 nanometer. Akhirnya air yang kita minum tersebut nggak tembus Bapak Ibu. Mungkin tembus, tapi 90% itu bisa terbuang karena mayoritas masuknya molekul air ke dalam sel tubuh kita itu masih melalui penetrasi. Antri nih dia nih, ya kan? Karena bentuknya gugusan, kelompok, antri yang terjadi akhirnya air yang nggak keserap ke ginjal, akhirnya kebuang turun ke saluran kemih. Akhirnya yang terjadi mungkin yang sering dirasakan oleh kita semua sering pipis gitu, bolak-balik kamar mandi. Mungkin di sini ada yang bapak-bapak mungkin pertambahan usia, itu mungkin malam hari ada nggak yang tidurnya kurang lelap karena sering ke kamar mandi? Ada ya Pak? Iya, ada ya Pak. Nah itu mudah problem tuh. Nah karena memang akhirnya dia jadi sering buang air kecil, tidurnya jadi kurang, akhirnya nggak sehat. Gitu. Karena kita tadi sudah sepakat ya, untuk bisa sehat salah satunya tidurnya 6-7 jam atau 7-8 jam itu non-stop Pak. Non-stop tanpa jeda gitu. Nah jadi air seperti apa yang bisa diserap adalah air yang ukurannya harus sama dengan pori-pori sel ini ya, 0,28 hingga 2 nanometer gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke, saya bisa lanjut? Lanjut. Nah ini kira-kira gambarannya nih Bapak Ibu. Jadi ini adalah seperti sel tubuh kita nih yang biru-biru ini. Nah yang merah-merah itu adalah molekul airnya.
si air yang kita minum ini, dan apapun itu, mau yang paling murah, mau yang mahal, ya, mau yang dari gunung, air terjun, apapun itu, tapi bentuknya itu yang dibutuhkan adalah yang bisa menembus pori-pori sel ini. Karena kalau misalnya dia ukurannya lebih dari 2 nanometer ini, ya, itu akhirnya dia kebuang, ya kebuang. Mau kita minum di sini Bapak Ibu, saya udah bilang 3 liter Mbak Desi. Dan itu juga masih belum bisa terserap. Akhirnya sel kita ini ya tidak bisa digantikan kalau ada yang rusak. Sementara kita butuh air untuk bisa meregenerasi sel ini, salah satunya tujuannya sehingga kita punya antibodi, namanya ya, antibodi yang diciptakan Tuhan untuk tubuh kita yang bisa menangkal virus, bakteri, penyakit yang masuk, ya. Itu dia tanpa ibaratnya Bapak Ibu dokter, dia udah bisa nangkal. Nah, karena selnya tidak diregenerasi atau tidak ada tumbuh sel-sel yang baru lagi, jadi dan akhirnya ketika sudah ambruk semua sel-sel tubuh yang sehat, itulah kanker, diabetes, ya kan, penyakit-penyakit degeneratif tadi. Nah, yang kita butuhkan adalah apa Bapak Ibu? Air yang bisa menembus 0,28 nanometer. 0,28 nanometer. Nah, itulah yang kita butuhkan. Nah, ini adalah salah satu dasar kita membuat produk sendiri, Bapak Ibu. Terahertz ini adalah alat air. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita masukkan airnya ke sini menggunakan yang namanya gelombang terahertz atau dikenal dengan gelombang mikro, ya. Letaknya berada di antara gelombang mikro dan gelombang inframerah jauh dan ukurannya sekitar 0,1 hingga 10 terahertz, dan yang kita gunakan di sini dan yang kita patenkan, ini produk kita sendiri, kita pasarkan sendiri, itu dengan gelombangnya 0,96 Hz. Gitu. Inilah yang kita pakai. Jadi kalau misalnya nyari, oh ini ada terahertz juga nih. Apa bedanya sama yang ini? Lihat besaran dari gelombang terahertznya. Itu yang kita punya. Jadi bagaimana tujuannya? Untuk tadi memecah molekul air yang tadinya berkelompok menjadi ukurannya 2 nanometer. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau dapat molekul air yang kecil, sebetulnya tanpa terahertz pun bisa. Nah, salah satunya dengan cara apa, Bu? Diaduk, dikocok, ya. Ini ada air botol, ya. Bapak Ibu kocok. Coba boleh, ada yang bawa ini? Ya, kocok aja, Bapak. Ya, kalau Bapak di sini ada yang iseng atau mau olahraga otot, tapi 2 jam. Ya, 2 jam kita kocok. Udah selesai 2 jam, Mama, aku pengen minum. Oke, akhirnya kasih ke anak biasanya. Kalau orang tua aku suka nggak tega, kasih ke anak. Habis itu Ibu mau minum lagi molekul air yang kecil, itu dikocok lagi 2 jam. Akhirnya hampir 4 jam nggak minum air, tapi setelah minum air ya tangannya. Kalau mau pakai mesin kan? Ngocoknya pakai mesin apa Pak? Nah, ini kita menggunakan, kenapa ini gelombang terahertz? Karena gelombang ini yang kerjanya itu karakternya unik dan sudah digunakan bukan hanya di ilmiah saja, tapi di medis juga sudah digunakan, di penerbangan juga sudah digunakan, navigasi ya. Nah, jadi ini adalah mungkin gelombang yang mungkin saya baru pertama kali dengar. Saya juga pas kerja di sini juga baru pertama kali dengar terahertz. Jadi kita sedikit belajar ya, secara teknis lah ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nggak usah dipelajari banget karena kita juga bukan orang teknik, tapi intinya kita cuma pengen tahu letaknya di mana. Nah, letaknya di sini. Jadi kalau misalnya kita kenal ada gelombang radio, ada gelombang microwave, lalu kita ada kenal namanya infrared. Nah, infrared ini adalah salah satu yang dikategorikan sebagai gelombang yang tidak kelihatan. Ya, contohnya apa nih? Ini ada AC, ada remote-nya, ya itu adalah infrared. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nggak gelombangnya? Nggak bisa, tapi AC-nya nyala nggak? Nah, TV. Terus apa lagi? Radio, ya. Tiba-tiba ada keluar dari Meta Radio, ya, Meta FM. Padahal di rumah nggak kelihatan di dalam gelombangnya, gitu. Tiba-tiba ada radio yang nyala. Itu adalah gelombang mikro. Ya, gelombang mikro, radio. Nah, letaknya kalau infrared ini di sini nih Pak, di tengah-tengah antara microwave dan infrared, dan dia sifatnya ini itu unik. Kenapa? Ketika dia masuk dipancarkan ataupun disinarkan ke tubuh, dia getarannya sama seperti getaran sel tubuh manusia. Nah, ketika dia dipancarkan atau disinarkan ke air, sifatnya dia meresap air dan memecah molekulnya dan menghasilkan air yang ukurannya nano tadi, yang bisa untuk regenerasi sel. Dan sifatnya pun karena dia kecil buat Bapak Ibu, jadi bisa membantu permasalahan tubuh yang
darahnya kental karena efeknya adalah dia bisa mengencerkan darah dan perlahan akhirnya member kita ya itu untuk konsumsi obat pengencer darahnya berkurang dan hampir nggak minum lagi pengencer darah karena obat pengencer darah sifatnya juga keras ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu minum pengencer darah itu terluka aja lagi motong terus terluka itu darahnya netes terus karena darahnya terlalu encer. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi operasi terus darahnya encer ya pas lagi dibedah gitu itu bisa muncul akhirnya bleeding pendarahan dan itu salah satunya bisa berakibat fatal bisa mengakibatkan kematian gitu. Nah itulah kenapa kita akhirnya sehatnya dengan cara alami aja gitu. Salah satunya adalah dengan air. Nah Terahealth ini penggunaannya sudah banyak ya Bapak Ibu, tapi mungkin di Indonesia itu masih belum banyak karena memang pemasarannya untuk di Indonesia bahkan mungkin bahan bakunya ini belum ada. Jadi memang kita ini masih impor. Untuk Terahealth itu ada di dalam alat sini Bapak Ibu. Di dalam sini ada chipnya. Nah itu yang hati-hati penggunaannya, nggak boleh pecah, ini bisa pecah kalau dibanting, terus jangan kerendam sama air gitu. Jadi dia posisinya memang harus di atas air dan dia disinari. Nah untuk di Amerika di sini udah banyak, udah terkenal lah ibaratnya gitu. Tapi memang untuk produksi dari ini ya menjadi sebuah wadah air, ya alat air itu kita bikin pabriknya di Cina. Jadi akhirnya dipasarkan ke Indonesia, kantor pusatnya di Malaysia. Itu Bapak Ibu. Nah ini penggunaannya di Amerika, penggunaannya di medis salah satunya ketika disinari ke tubuh itu untuk mendeteksi kanker. Karena Terahealth ketika disinari dia penetrasinya dalam sampai ke tubuh, jadi bisa mendeteksi tubuh kita. Kalau misalnya di rumah sakit kanker, kalau di sistem navigasi kalau Bapak Ibu naik pesawat itu kan masuk tuh ada scanner, ya kan? Nah scannernya itu menggunakan gelombang Terahertz. Tapi kalau Bapak Ibu tahu biasanya suka bunyi nggak ketika misalnya nggak melepaskan sabuk ataupun ada jam tangan yang menempel karena mayoritas itu kan terbuat dari logam, ya kan? Kalau kalung masih nggak apa-apa, nggak harus dilepas. Tapi kalau logam ataupun apapun Bapak Ibu nelan koin ketika masuk ke scanner itu dia akan bunyi karena dia mendeteksi sampai ke dalam dan dia akan mental ketika menggunakan bahan logam. Jadi makanya bahan ini tidak logam. Ketika disinarin itu nggak bisa nih Bapak Ibu mau dipancarkan ke tumbler nggak bisa. Karena tumbler itu yang termos, nah itu kan biasanya logam. Gitu. Nah inilah yang kita harapkan apa Bapak Ibu dengan gelombang Terahealth tersebut itu adalah menghasilkan air yang diserap maksimal hampir 100% ke sel tubuh kita, ke organ tubuh kita yang membutuhkan air. Nah makanya ketika sudah dipancarkan ini akhirnya sifat-sifatnya jadi bagus sekali. Nah ini adalah gambar dari alatnya Bapak Ibu. Nah ketika sudah disinari dia mengubah molekul air menjadi linear sehingga bukan airnya yang mengobati penyakit Bapak Ibu, tapi air ini sebagai transportasi yang mengantarkan obat yang kita minum, suplemen yang kita minum ke organ-organ yang dibutuhkan, ya, yang sedang sakit, yang sedang diobati. Dan Bapak Ibu yang kedua, dia ada sifatnya adalah untuk antibodi. Nah ini adalah salah satu pembuktian. Masa sih Mbak Desi cuman air doang? Kan air macam-macam nih. Karena aku bingung nih air mana nih yang bagus. Nah kita melakukan uji coba sendiri. Ya di sini Bapak Ibu ada jenis-jenis air. Kita kenal ada air RO. Ya. Nah ini air RO. Lalu ada mungkin Bapak Ibu di sini ada yang menadahi air hujan. Ya seperti yang saya dengar dari Bu Emi itu di Gunung Kidul itu air hujan ditampung. Nah ini adalah riset kita untuk ukuran dari hertznya air tersebut. Nah kalau air RO sendiri sekitar 212. Kalau air biasanya yang kita kenal di masyarakat tadi Bapak Ibu bilangnya le mineral le aqua gitu kan ya. Nah itu kategori namanya fit, itu namanya kategorinya air mineral. Nih air mineral. Nah air mineral ukurannya 85. Nah air mana sih yang bagus? Gitu. Nah air yang bagus adalah air yang ukuran dari frekuensinya itu, ya ukuran dari hertznya ini yang paling kecil. Karena semakin kecil dari ukuran air itu yang mudah ataupun maksimal diserap sama tubuh yang kualitasnya paling bagus. Dan hasil riset kita adalah air yang sudah dipancarkan dari gelombang Terahealth ini itu adalah ukurannya 7,6
Nah, itu jauh di bawah air-air yang ada, bahkan air mahal. Ya, air mahal, high quality natural mineral water. Itu yang mahal. Yang perkemasannya kalau Bapak Ibu ke supermarket bisa 600 ml sekitar 35.000. Itu baru buat 600 ml. Belum bisa buat sehari. Gitu ya. Nah, itu pun kalau bentuknya masih seperti ini ukurannya, itu belum maksimal diserap oleh tubuh, dan hasilnya adalah air terahat yang paling kecil ukurannya dan yang paling bagus kualitasnya. Jadi boleh kalau misalnya di sini udah ada alatnya, Bapak Ibu ya mulai scan air apapun yang Bapak Ibu punya, karena ukurannya adalah air yang paling kecil, yang bagus buat tubuh kita, yang bisa diserap. Nah, apalagi sih setelah disinarin manfaatnya? Yang kedua, memang akan terasa airnya ya lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena ketika disinari 3 menit, Bapak Ibu, nyinarinnya seperti ini. Jadi kita pakai listrik. Ya, pakai listrik. Bapak Ibu bisa menggunakan yang power bank di rumah ataupun listrik dicolokin bisa. Nah, kenapa kita di sini demo power bank? Karena kita sedang pergi, jadi agak susah cari colokan. Nah, ini cukup 3 menit saja. Oke, aku colokin dulu ya. Oke, bisa dibantu Pak. Nah, ini ada tombolnya. Nah, tombolnya. Ini langsung dipencet aja. Dia akan mati sendiri ketika sudah selesai. Nah, ini nyala ya. Lalu kita pencet. Nah, ini penyinaran. Ketika proses penyinaran ini, Bapak Ibu, ini mengurangi 600 kali lipat kepekatan air dibandingkan air sebelumnya. Buktinya apa, Mbak Rizky? Buktinya kembali lagi ke penelitian. Ya, kita nggak bisa ngomong tanpa ada penelitian. Semuanya harus ilmiah. Dari hasil penelitian di sini bahkan menuliskan ini sekitar yang tadinya 1,3314 kali 10 pangkat 3 menjadi 0,0021 kali 10 pangkat 3, hampir 500 kali lipat. Jadi rasanya akan lebih segar, beda rasanya ya. Nah, ini ada aqua yang saya scan juga pun rasanya beda. Nah, ini yang dibutuhkan anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita yang susah minum air karena rasanya kental, bikin dia nggak mau minum air. Dibawain 1 botol minuman pulang masih utuh, ada kayak gitu. Cucunya mungkin ibu ada punya cucu di rumah yang ngomong, yang jadi MC, ada nggak? Ngomong cucu. Ini. Yang ngomong cucu. Ini ya, kok enggak. aku bawain kamu pakai wadah Tupperware, ya udah mahal nih, pakai, gitu kan? Biasa mama kalau ibu-ibu kalau agak mahal sedikit kan nyebutin harga. Tapi pulangnya masih utuh airnya. Nah, Ini loh enggak boleh menyentuh ya. Nggak boleh Pak, karena ini chipnya, ini nggak boleh menyentuh air. Nah, proses penyinaran ini 3 menit dan ini mengurangi langsung kepekatan, makanya akan beda kalau di sini ibu-ibu rasa juga air matang, yang kita masak kita rebus, ketika di scan pun rasanya lebih ringan. Mudah-mudahan akhirnya senang minum air. Yang tadi males minum air karena enek, nah akan terasa adalah senang minum air. Masih minum manis-manis, kalau keluar pasti kita minum. Apalagi kalau kerja gitu ya, mungkin suka ada buat ngopi. Nah, tapi dibilas lagi Bapak Ibu pakai air. Terus yang ketiga adalah ketika proses penyinaran ini ada efek yang namanya membuat antibakteri. Jadi pertumbuhan dari salah satu yang kita teliti ini adalah virus E. coli. Virus E. coli itu biasanya yang bisa menyebabkan kita punya masalah pencernaan. Nah, di sini ya hampir tidak ada. Ya, bahkan di sini ada penelitian itu hampir berapa persen nih? 80-90%. Ya, hampir 100% nggak ada pertumbuhan dari kita belum ada riset yang lain ya untuk virus bakteri, tapi ini kita di E. coli. Tapi ini hampir tidak ada Bapak Ibu untuk nilainya. Nah, inilah yang akhirnya membuat kita tidak sakit perut. Nah, ini adalah percobaan. Jadi semua itu kembali kita coba. Ini adalah air terahertz dengan air mineral biasa yang kita adukan dengan serbuk. Bapak Ibu bisa coba macam-macam di sini. Di sini dicoba dengan kolagen dan ditutup ya menggunakan plastik dan dibiarkan selama 3-4 hari. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu, air terahertz itu hampir tidak ada pertumbuhan dari jamur hitam, sementara air biasa itu dalam 4 hari udah banyak. Jadi ini akan beda ketika Bapak Ibu masukin ke wadah ya, dibiarin kayak gini saja. Ya, itu nggak ada kayak licin-licin, karena kan suka ada lumut apa gitu ya. Itu akan beda karena memang airnya sudah tidak ada pertumbuhan dari bakteri ataupun virus. Jadi ada efek dari situ penyinaran dari terahertznya.
iseng deh kalau misalnya dapat airnya, oh saya mau coba deh mbak gitu. Nah ini yang berikutnya yang menurut saya ini digemari oleh ibu-ibu ya, karena ada kandungan antioksidan. Antioksidan itu bagus ketika bapak ibu ini air ya, air terahat sudah disinari terus disemprotkan ke wajah. Kan dapat ya? Coba tersemprotkan nih yuk biar gak ngantuk. Nah, seger gak rasanya? Nah, rasanya seger ya? Oh, mantap. Nah, bapak ibu buka matanya, disemproti ke mata. Nah, itu nggak perih. Akan terasa perih kalau ada sisa make up. Karena make up kita kan ada minyaknya. Jadi sama kayak tubuh, ketika kita minum air teh hangat itu juga menurunkan minyak-minyak. Jadi kalau makan nasi padang, minum air teh hangat. Karena nasi padang banyak sekali minyak dan santan di mana-mana. Nah, di sini karena kandungan antioksidannya sudah meningkat 70%. Nah, jadi kalau ke wajah itu akan membantu mencerahkan. Jadi secara alami tanpa bapak ibu pakai pemutih atau merkuri segala macam itu yang bikin wajah kita terlihat putih, ya terlihat putih, tapi itu tidak bagus karena bisa memicu kanker. Nah, antioksidan ini itu bagus juga untuk terapi orang-orang yang sedang kanker, yang kemoterapi. Karena kemoterapi itu kan disinarin ya, ataupun ada juga yang pakai infus ya, disuntik gitu kan. Nah itu dia tidak hanya membunuh sel yang bagus, tapi sel yang tidak hanya membunuh sel yang rusak, kansernya, tapi yang sehatnya juga dirusak. Makanya efeknya biasanya lemes, terus rambutnya rontok. Nah, rambutnya rontok karena keras, ya itu. Nah, pada saat disinari, pada saat mengkonsumsi air terahat, itu dia mulai ada energi karena air itu kan sumber energi, ya, melubrikasi otot-otot. Dan antioksidan ini bagus untuk membuat sel-sel tubuhnya yang rusak tadi cerah kembali, segar kembali. Jadi bagus buat diminum, bagus juga untuk kulit. Nah, biasanya kan kalau jerawat itu ataupun ada flek-flek hitam itu kan karena wajahnya kita nih yang bermasalah hormon dan lain sebagainya, ataupun mungkin pembersihan yang tidak maksimal. Nah itu bisa dibantu. Yang masih remaja, anak-anak, saya punya anak SMP ya, nah itu disemprotkan di bagian yang jerawatnya. Ini jadi bisa dibawa pulang, bisa dikasih. Jadi bapak ibu kalau pakai air ini, bapak ibu bisa berbagi dengan banyak orang. Jadi tidak hanya bapak ibu yang sehat sendiri, tapi airnya bisa dibagi-bagikan. Seperti yang di belakang ini, hobinya bagi-bagi air. Kalau disebut sebagai menteri perairan sekarang ya. Jadi kalau Pak Prabowo lagi panggil-panggil menteri, harusnya di belakang ini dipanggil juga nih untuk perairan karena senang berbagi air. Apalagi dibagi alat satu ini ya Bapak Ibu, terus nanti dipakai sehari sama kita, besok kita bisa kasih gantian. Jadi kesempatan berbaginya bisa lebih banyak. Nah ini adalah penelitiannya, hingga 85% bahkan antioksidan itu bagus buat wajah. Jadi kalau misalnya sebelum make up ya, adik yang suka make up ya, sebelum make up kita semprot dulu. Dan air ini karena molekulnya sudah kecil, dia cepat kering. Beda. Kalau bapak ibu semprot air biasa ke mata itu pedih, ya kan? Tapi kalau ini cepat kering dan setelah itu dia membentuk efek di kulit kita itu mengencangkan lagi otot-ototnya. Perlahan-lahan akhirnya bisa lebih cantik alami ya, cantik alami. Terus yang pengen cantik luar dalam diminum. Jadi bukan cuma disemprot. Jadi jangan sampai di sini bawa air galon tapi aku mau disemprot aja mbak. Oh ya. Jadi luarnya bagus, dalamnya belum dibagusin. Nah, sepakat ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semua di sini kita bisa sehat bersama dengan air dari terahat. Dan ini adalah efek anti radiasinya 2 kali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu sumber radiasi kan banyak ya, ada handphone, ya, matahari, polusi itu radiasi. Itu bisa merusak. Nah, radiasi itu salah satunya bisa menyebabkan radikal bebas yang bisa mengambil sel-sel sehat dalam tubuh kita. Jadinya kita sakit. Nah, itu perlu ditangkal. Nah, aku ada sedikit video juga, tapi kayaknya mungkin kalau agak terlalu lama karena aku pengen dengar kesaksian dan saya pengen langsung saja ke alatnya, ya, langsung ke alatnya. Nah, ini adalah percobaan kita buat di rumah. Nah, ini kita coba sendiri, Bapak Ibu, kita coba sendiri dengan air terahat. Bapak Ibu bisa nonton lagi videonya. Nah ini percobaan air terahat yang ada logonya itu.
ya terhadap sayur yang kita rendam beberapa jam. Jadi air ini bisa membantu kembali menyegarkan sayur yang kita pilih udah agak layu. Jadi udah agak layu, kita taruh di air teras dan ini air biasa. Hanya beberapa jam saja. Jadi kita pakai time lapse ya, melihat pertumbuhan dari sayur. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Yang satu masih segar, ya. Yang satu malah layu, airnya berubah jadi hijau, jadi lembek. Nah, ini sayur kangkung. Karena sayur kangkung itu kan butuh air. Nah, kita lihat pertumbuhannya. Ini mekar ya, kebuka lagi. Ini air teras. Nah, yang sebelahnya, ya, ini itu apa namanya, ibaratnya segar kembali. Yang sebelah juga ada juga pergerakan, tapi nggak semekar yang sebelumnya. Ini air biasa. Nah, ini setelah direndam beberapa jam. Yang satu kelihatan loyo ya, layu. Yang ini masih segar warnanya dan masih tegak. Nah, ini percobaan terhadap ikan. Nah, ikannya agak lama kita coba karena dia kan bertahan di air ya. Kita coba 6 hari. Ya, 6 hari pertama ikannya kita masukkan ke air terakhir yang ada logonya itu. Yang kuning itu yang biasa, air biasa. Sama-sama air mineral. Nah, ini sama-sama aktif. Bahkan yang kuning lebih aktif. Ya. Dia lagi seneng nih dimasukin ke akuarium baru. Ya, sama-sama gerak. Nah, kita biarkan selama 6 hari. Ini masih gerak aktif ya, Bapak Ibu. Ya, ini masih di waktu yang sama ya, kita coba. Dia masih gerak, yang ini dia diam aja. Nah, ini melihat mungkin Bapak Ibu, kepekatan airnya mungkin menentukan juga hidupnya si ikan. Nah, ini di alat dapur. Nah, ini percobaan juga kita lakukan. Nah, ini pakai air disemprotkan. Nah, ini kita coba. Partikel air yang ada di atas wajan ini membawa serta minyak-minyak dan kotoran yang menempel di wajannya. Turun Bapak Ibu. Ternyata Minyak-minyak ya. mudah dibersihkan. Dan mudah dibersihkan. Tolongnya sekali lagi sampai benar-benar bersih. Kali ini saya akan mencoba untuk menyemprotkan air tanah khas ini kepada sisa-sisa kotoran yang menempel di alat-alat dapur. Wah, kotorannya langsung turun dan mudah sekali dibersihkan. Nah, cepat sekali tanpa bantu Kita dia. akan coba untuk eksperimen menyemprotkan air yang sudah disinari oleh gelombang terakhir ini untuk wajah. Jangan lupa biarkan dulu 10 menit. Kita sudah mulai bisa lihat ya di sini minyak dan kotoran di wajah ikut luruh bersama butiran-butiran air yang tadi disemprotkan. Nah, ini before afternya ya. Ini yang sebelum. Hasilnya, wajah yang telah disemprotkan Ini kanan kiri, jadi ada yang kanan dibersihkan, yang satu enggak. lebih rapi dan terkesan lebih cerah. Mari kita coba eksperimen selanjutnya di model kedua yang memiliki kulit lebih cerah. Keunggulan lain dari air terahas ini, dia juga bisa membersihkan bukan hanya minyak dan kotoran, melainkan sisa-sisa makeup yang menempel di wajah kita. Nah, jadi nanti pulang sebelum bersih makeup bisa pakai air teras dulu. Bisa kita lihat di sini bahwa makeup, kotoran, dan minyak di wajah ikut luruh bersama partikel-partikel airnya. Ini sebelum dan setelah penggunaan, kulit kita lebih bersih, lebih Ini plumpy, dan setelahnya terkesan ya. lebih cerah. Lebih cerah. Bisa dilihat di bagian hidung ya. Wajah yang belum disemprotkan oleh air terahas terlihat lebih kusam. Nah, cepat Bapak Ibu. Jadi kalau untuk wajah pun kita punya alat terapinya yang ini, ya, yang alat yang generasi ketiga. Ini selain untuk men-scan air, ya, kita kan kalau scan air itu caranya gini ya. Kita taruh wadah dulu di atasnya untuk penyangganya. Oke. Nah, di situ kita taruh. Nah, ini bisa dilepas-lepas. Bedanya sama yang ini, dia bentuknya, ya. Ini yang generasi pertama. Nah, ini bisa dilepas-lepas. Dan ini juga ada untuk wajah. Jadi untuk terapi wajah ini bisa membantu mengencangkan otot-otot. Nanti aku jelaskan sedikit. Nah, kalau gitu setelah jelas semuanya ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya alatnya ini sangat simple, hanya seperti ini saja dan tanpa maintenance, tidak ada perawatan. Jadi hanya beli sekali Bapak Ibu sudah bisa jadi member, gitu. Nah, ketika beli ya Bapak Ibu, di sini tidak memakan listrik yang besar, ya tadi bisa dengan power bank saja. Hanya 3 menit dengan wadah, bisa dimasukkan ke teko, bisa juga di-scan di atas galon, tapi di galon maksimal 5 liter untuk yang generasi pertama. Kalau generasi yang ketiga, ini maksimal di galon 10 liter. Jadi nggak bisa yang galon 19 liter itu langsung kita scan di atasnya, nggak bisa. Karena kita hasil pengujian pabriknya itu sudah ada takaran liternya supaya maksimal pemecahan molekulnya. Nah, setelah beli ya Bapak Ibu pakai sendiri dan bisa mudah untuk dibawa-bawa. Ya, jadi nggak harus instalasi alat.
Kalau Bapak Ibu di sini ada yang kenal mungkin air filter, alat filter, itu kan copot pasang susah tuh. Dan butuh maintenance, setiap tahun harus ganti filternya. Nah, memang dia bisa menghasilkan air. Kalau yang ini kita tidak menghasilkan air. Jadi kita pakai air merek apa saja, dari yang paling murah sampai yang paling mahal bisa. Dari air oksigen, air hidrogen, air kangen water, air pH, ya, itu bisa. Dan tidak merubah kandungan yang ada di dalamnya. Tetap sama kandungannya. Nanti akan kita buktikan di percobaan lemon, ya. Kita akan buktikan di percobaan lemon bagaimana sih cara kerjanya, benar atau tidak. Nah, ini saya akan coba untuk mulai scan juga ya. Scan lemon kita selama 3 menit ya. Nanti sampai selesai prosesnya baru kita coba. Ya, kita coba. Nah, ini lemon yang di gelas ini kita bedakan ya. Ini yang kita scan dengan yang water device generasi ketiga. Oke, selama 3 menit. Nah, jadi untuk penggunaannya ini Bapak Ibu, ini per scan. Jadi per scan itu per nyala alat. Itu digunakan untuk 50.000 kali scan. Nah, kalau Bapak Ibu scan ini ya per 5 liter itu sudah cukup untuk kita 2 hari, kita sendiri ya. Kita sendiri mungkin bisa 2 hari karena saya rata-ratakan di sini beratnya kayaknya sekitar 50-60 ya, 50-60 kilo, mungkin sekitar 2 liter. 2 literan lah, 2 sampai 2,5 liter. Nah, per scan ini 5 liter ataupun di sini 3,5 liter itu bisa untuk kita sendiri. Nah, katakan mungkin kita di rumah ada 5 orang. Ya, berarti kita 5 kali scan. Nah, 50.000 dibagi 5 scan ya, dibagi 365 hari, penggunaannya bisa sampai 25 hingga 27 tahun. Jadi kalau ada yang punya alatnya, semakin banyak scan makin banyak yang bisa kita bagikan airnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti lihat orang sakit ataupun saya yang lagi sakit, saya rutin scan, setelah kita selesai pakai, ya itu kan alat kan nggak kita pakai kan. Nah, kalau yang ini kita bisa untuk terapi wajah ataupun terapi kulit-kulit yang otot yang kaku, ya, yang tebas, itu bisa ada di sini fitur tambahan. Nah, kalau yang ini hanya untuk scan air saja. Jadi setelah dia selesai pakai, Bapak Ibu pinjemin karena ini portable. Kasih ke saudara kita yang membutuhkan, bukan kasih, pinjemin ya. Ya, kita pinjamkan untuk dia scan airnya. Ya, karena kan kita sudah selesai. Nanti mungkin kita akan scan ini 2 hari kemudian. Ataupun kalau misalnya di sini galonnya punya banyak, stok aja air. Air yang sudah di scan ini bisa 6 sampai 8 bulan. Jadi kalau misalnya ada yang mau mulai jualan air, itu bisa. Jadi kan per 5 liter itu juga bisa ya. Kalau ada yang arah-arahnya mulai ke bisnis. Karena Bapak saya lihat kayak senang bisnis nih. Oke, pemakaiannya jangka panjang tanpa bahan kimia. Nah, untuk yang generasi ketiga ini memang dia ada tambahannya, itu ada untuk far infrared, itu untuk terapi menghasilkan energi panas yang kalau misalnya ke kulit dia menembusnya itu tidak hanya di permukaan tapi bisa sampai ke bawah kulit. Nah, itu bisa melancarkan kalau ada sumbatan-sumbatan. Nah, sehingga bisa melancarkan sirkulasi darah. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu testimoninya, kita akan dengarkan kesaksiannya juga pada siang hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin tampilkan beberapa testimoni untuk kasus diabetes. Nah, untuk kasus diabetes, ketika rutin mengkonsumsi air terahertz, diukur sama dia sebelum minum sampai sesudah minum. Nah, itu dalam 1 bulan saja sudah menunjukkan angka yang stabil, angka yang bagus. Jadi di sini ya hasil dari testimoni asli kita. Jadi kita nggak asal ngambil testimoni air. Jadi di sini Bapak Ibu kembali bukan airnya yang menyembuhkan, tapi ketika kita sudah minum air, sel antibodi, sel kita regenerasi, imun kita mulai stabil kembali. Nah, akhirnya imun itulah yang memperbaiki permasalahan penyakit-penyakit degeneratif tersebut. Gitu. Nah, ini adalah gambar-gambar dari pasien dari diabetes yang kalau luka, ini kita bisa semprotkan ke bagian yang luka. Jadi cepat nutup. Walaupun di sini Bapak Ibu lihat ya masih kelihatan coakannya karena memang ini prosesnya lama ya. Nah, dalam 14 hari itu cepat sekali dalam menumbuhkan luka, memperbaiki luka. Nah, ini pasien-pasien diabetes yang sembuh dan dia menjamin kalau barangnya enggak bagus kembali. Nah, saya mau undang di sini ya kesaksian Ibu Emi. Boleh kalau mau bercerita sudah konsumsi air terahertz. Bu Emi, karena Bu Emi yang dikenal di sini, kalau nggak kenal mungkin nggak percaya Mbak. Nah, coba ya kita yang kenal langsung.
Yang pertama saya mau sharing ya, saya sudah minum ini cukup lama. Saya tuh biasanya kalau malam itu bangun setiap 1,5 jam itu mesti bangun karena kencingnya. Tapi setelah lama-lama, saya kok nggak pernah bangun ya malam-malam ya. Baru sadar tadi kan diterangin juga ya, ternyata memang saya juga tidurnya lebih nyenyak ya. Jadi namanya deep sleep, itu tidurnya nyenyak, itu akan menyehatkan badan ya, itu satu. Saya punya teman juga di Jogja, dia sakit apa ya, ada infeksi di saluran jantungnya, itu infeksi. Jadi dia sering pingsan, sering sekali pingsan. Terus dia dikasih obat sama temennya, bukan obat lah apa ya, untuk pokoknya yang ini ya. Jadi dia minum itu obat itu sebetulnya bagus sekali. Dia minum sudah lebih baik. Jadi nggak sampai nggak sampai pingsan ya. Tapi tetap aja dia pendeta. Jadi kalau dia suka bersihin gerejanya ya, ngepel atau nyapu ya, sininya masih panas dadanya. Sejak minum air ini dia sudah nggak panas lagi. Terus terutama dia juga punya katarak. Ya saya nggak tahu itu katarak apa ya. Pokoknya ada benang-benang gitu. Ya, dia bilang ada benang-benangnya banyak lah. Pokoknya dia kalau lihat nggak enak bintik-bintik sekali. Kan memang dibilangin bahwa ini bisa disemprot ke mata. Ya, kalau nggak percaya saya semprot ke mata saya. Karena saya juga harus sering pakai seperti ini karena mata saya kalau udah tua itu kering kan, biasanya kering. Jadi memang selalu hampir rata-rata orang tua mesti tetes mata. Ya, saya pakai ini sekarang. Nah, itu dia juga nangkir itu ternyata terus hilang. Ya. Terus tadi dia baru cerita juga, dia kan sering bantu juga di Gunung Kidul ya. Jadi ada pokoknya dia bantu satu orang, itu dia juga matanya itu gitu, banyak garis-garisnya, benangnya sama bintik-bintik ya. Terus dia semprot ini, dia sembuh gitu, sudah nggak ada lagi. Terus yang mertuanya katanya juga dikasih minum ini jantung ya, dia punya jantung. Sekarang sudah lebih baik. Nah, itu beberapa kesaksian yang saya alami ya. Terus juga ada beberapa yang misalnya sakit diabetes segala ya, dikasih ini dia lebih baik keadaannya. Jadi saya percaya bahwa air ini tadi sudah dijelaskan banyak ya. Karena memang kita juga ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa ya. Ada orang yang stroke itu bisa sembuh nggak? Bisa. Stroke tidak akan bisa sembuh. Selamanya dia akan punya cacat. Minum itu bisa sembuh. Saya kan heran loh. Justru karena saya lihat testimoni seperti ini, saya gitu air ini benar-benar bukan air yang ajaib, tapi air yang memang menyehatkan ya. Kita perlu sekali. Itu aja. Mungkin ada yang mau sharing, Ibu Mici. Ya ini yang stroke nih temannya Bu Mici nih. Ya boleh Bu cerita teman Ibu mungkin. Ya ini orang teman saya, Pak Roni. Ini dia kena stroke itu sudah tiba-tiba ya jatuh di kamar mandi. Istrinya tidak tahu, tiba-tiba dia sudah lemas gitu, terus langsung dibawa, ternyata ya kena stroke. Dia sudah minum 2 tahun dengan Tera. Kebetulan ini waktu itu kan di Indonesia belum ada ya. Nah, Bu Dharma ini adalah yang memberi air Terahead ini ke Pak Roni. Memang disuruh minum terus sampai berjalan 2 tahun. Nah, begitu lihat ada perubahannya, ada kemajuannya, terus Bu Dharma akhirnya mengokekan, yaudah aku pegang air ini. Jadi makanya atasan kita itu adalah Bu Dharma. Karena sudah banyak dia beri air, banyak yang terbantu dengan kesehatannya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk buka di kantor Jakarta. Memang kantornya ada di Jakarta. Nah, sekarang ini kita sudah baru berjalan 1 tahun di Indonesia, ya. Nah, ini posisinya dia sudah sampai sekarang sudah lumayan, sudah tahu, sudah ngerti. Katanya sudah bisa marahin si istri. Saya harus bapak-bapak kan kadang-kadang marah-marah sama istrinya. Ini udah bisa marahin istrinya, sudah bisa makan sendiri, ya. Jadi udah banyak perubahan, ya. Kemudian ada lagi nextnya. Kalau Ibu sendiri mungkin? Oh kalau saya memang
sudah pakai air ini sejak pertama kali dibawa teman ke Solo, waktu itu April, akhir April. Nah kemudian saya ditawarin ini, saya lihat kok alat ini bagus sekali tanpa adanya maintenance. Saya bilang, saya memang paling suka dengan alat-alat yang berhubungan dengan air, karena saya itu suka minum, tapi juga kadang jarang minum. Tapi kalau saya suruh milih minum dan makan, milih mana? Milih minumnya daripada makan, saya bilang ya. Nah kemudian saya terus mikirnya, wah ini alat ini kok bagus, nggak ada maintenance-nya, nggak ada filternya. Biasanya kan itu yang kita jadi kendala. Kalau kita sudah beli alat air yang ada filter, pasti kita harus servis, ya kan? Filternya harus beli lagi. Nah beli itu nggak murah, saya bilang jutaan. Saya sampai punya Advan, barang Advan nih sampai 3 Bu. Itu semua filter semua, ya harus diganti. Udah diganti apalagi pandemi ini ya. Wah biaya sudah sangat berat juga. Nah akhirnya tuh saya memutuskan untuk beli alat ini. Nah kebetulan saya tanpa sengaja saya minum terus air ini. Saya tuh paling susah kalau buang air besar. Maaf nih ya. 2 hari nggak bisa rutin. 2 hari, 3 hari itu baru pup. Tapi kalau sudah pup saya mikir, aduh udah 3 hari, 4 hari kok belum ke belakang ya. Apa yang terjadi nanti? Pasti ngeden, ya kan? Kadang-kadang takut saya ambil keluar, ya kan? Jadi ngeri. Akhirnya saya beli apa? Beli pisang, beli buah, ya kan? Buah pepaya, saya harus makan, atau nggak mau. Sedangkan saya tuh nggak suka buah terus terang. Sukanya hanya biasa-biasa aja. Sayur juga nggak suka. Kalau orang lebih suka makannya buah, sayur terus ya balik. Saya enggak. Ada saya suka makan, saya enggak. Paling makan ya cuma sedikit, sepotong 2 potong udah selesai. Nah kalau dengan waktu kemarin itu saya udah 3 hari 4 hari enggak pup, saya harus beli pisang, saya harus makan pisang, saya harus makan pepaya, ya kan? Nah supaya melancarkan. Ya pas itu saya minum ini ternyata sekarang saya sudah aman Bu. 3 hari 4 hari pun saya sudah nggak sampai bebelen ya sampai sekarang. Jadi itu udah lancar sekali. Belakangan ini saya setiap pagi sekarang, tiap pagi setelah minum ya setiap pagi itu perut mules. Terus akhirnya ke belakang. Ini udah seminggu ini. Biasanya enggak 2 hari 3 hari. Padahal saya nggak makan buah. Ya jadi, nah itu yang saya rasakan aman sekali. Jadi udah nggak ada gejala bebelen. Yang kedua sariawan. Sariawan tuh saya sering sekali sariawan. Hampir tiap minggu tuh saya sariawan. Apalagi kalau udah minum es. Kalau udah minum es selalu udah sariawan. Saya selalu me-time. Wah ini sariawan habis minum es. Berarti saya nggak boleh minum es besok pagi. Harus berhenti dulu ya supaya sembuh. Tapi juga karena sampai saya punya obat sariawan tuh yang bubuk itu loh. Nah itu saya selalu tempel. Itu sampai 3-4 hari baru sembuh loh. Sampai lama gitu loh. Nah itu yang saya rasakan terus. Akhirnya saya punya stok ya karena sering sariawan. Nah setelah minum ini saya rasakan belas saya nggak pernah sariawan. Kalau sariawan pun baru saya minum es. Teman-teman kadang Bu Micin loh usianya sudah 60 lebih tapi masih berani minum es. Bener, saya masih berani minum es. Malam hujan pun saya berani minum es. Tapi gawatnya kemarin kalau nggak minum es sariawan itu, jadi saya menghindar gitu ya. Nah, tapi pada saat sekarang kadang-kadang kegigit, ya kegigit, makan kegigit, ngomong kegigit misalnya, itu yang membuat sariawan jadinya. Nah, aman Bu, walaupun sariawan, minum dengan air tera. Sehari sudah hilang perih-perih sariawan kita. Dan ini jadi menolong saya. Saya bilang ini air yang menolong kita. Suami juga gitu. Ibu saya suka eksim itu loh, gatel-gatel di kakinya. Kalau udah gatel Bu, tangannya itu berintil. Maunya apa? Garuk. Nah, garuk dan ini. Luka. Nah, itu loh, nyabutin gitu loh. Sampai dalam itu loh, begitu kemarin tambah jadi merah, jadi berdarah-berdarah gitu. Kalau udah perih, terus saya waktu semprot pakai air ini, saya bilang, dan minum. Akhirnya adik saya juga konsumsi air ini, beli kan, terus akhirnya sampai sekarang juga aman. Jadi orang yang budiken kakinya
suruh semprot, suruh minum, bersih. Pegawai saya juga sampai Jojo tuh ya, saya bilang, Jo, si kamu kayak api, saya ini udah bersih gitu ya. Jadi ya karena makan dan minum air ini kemudian disemprot. Itu aja sih yang saya alami setelah minum air tera. Masih banyak sih sebetulnya orang yang kena CA ya. Saya kebetulan bagi ke teman-teman yang di Rumah Sakit Sragen, di Graha Medika, itu Dokter Bambang, itu kan dia diabetes ya. Saya selalu ngedrop 50 galon di situ dan dia bagikan ke orang-orang yang kena diabetes. Nah, ada 28 orang dia bilang yang minum air itu banyak sekali perubahan. Kemeringat telapaknya, sekarang udah minum itu sudah hilang keringatnya. Ya itu satu. Ya itu tadi pup itu paling bagus itu ya ke belakang. Nah kemudian di Jakarta juga ya di rumah singgah CA Badak ya, Pak Asep itu pimpinannya Pak Asep juga dia ada orang yang Bu Juju yang sedang kena cancer cervix, dia harus operasi sama dokter, ternyata begitu dicek sudah nggak perlu operasi, dia masih minum juga tapi kemo, kan dia sudah kemo, rontok kan rambutnya. Nah setelah minum air ini, karena kita ngedrop terus di rumah singgah cancer, setiap minggu itu 20 galon, diambil dengan apa? Dengan ambulan ke rumah teman saya Pak Lukas ini, ya itu di Jakarta, di Tangerang. Nah kemudian sekarang sudah tumbuh rambutnya. Kemarin talk show ya waktu di Jakarta. Nah nanti bisa mungkin kita bagi ya talk show-nya Bu Juju itu. Jadi Ibu Pi juga bisa tahu apa kegunaan dari air tera gitu. Itu aja dari saya. Mungkin ada Bu Lena, di Bu Lena tuh banyak nih kesaksiannya. Sampai adiknya itu Bu Lani itu adik atau kakak ya? Cici ya, Bu Lani. Cici, pendeta Bu Lani itu suaminya juga sakit Parkinson. Itu juga air dari saya yang kasih. Sampai sekarang banyak perubahan, banyak membantu. Senang sekali saya dengerinnya ya dengan kesaksian mereka. Jadi berkat Bu air ini. Ya betul. Selamat siang Bapak Ibu, saya Lena. Jadi sebetulnya jadi ipar ya, kakak ipar saya itu memang kena Parkinson sudah bertahun-tahun. Sudah 5-6 tahun mungkin ya. Jadi saya tahu dia bisa jalan tapi tidak bisa lancar. Misalnya itu kan kena syaraf dan otot ya. Jadi kalau misalnya dia mau naik mobil mendadak dengar tintin ada mobil dan kaget, itu bisa diam aja kaki. Nanti kalau mau ke toilet anjingnya jegok itu dia kaget udah diem kaku nggak bisa apa-apa. Sampai cici saya itu bilang saya dorong lemari ini kuat. Tapi kalau handoyo namanya handoyo udah kaku, diapa-apain nggak bisa, seperti nempel di ubin itu udah nggak bisa, harus tunggu sekian lama. Nah waktu bulan April itu kan pas Lebaran, saya main ke Solo, kami sekeluarga ke Solo. Saya lihat kakak ipar saya kok bisa jalan ke toilet. Ada suster di belakang tapi nggak pegangin, meskipun pelan tapi dia lancar sampai masuk keluar mau duduk mau apa itu sendiri. Kemudian kok Handoyo kok sekarang bisa jalan? Kok anjing jegok diam aja cuek aja? Iya katanya sejak dikasih minum sama Ibu Mici itu air. Alah air apaan saya pikir ya. Lo mau kenal lah yuk. Katanya mau jual air saya kenalin. Aduh jujur aja nih Bu Mici saya baru cerita ya. Aduh saya nggak mau Pak. Karena apa air? Cuman karena yang bikin appointment kakak saya, cici saya nggak enak kan. Saya datang lah ke tempat Ibu Mici itu di Tawangmangu ya. Iya, kemudian Bu Mici itu cerita seperti tadi. Airnya dia minum air ini saya dengan adik-adik saya. Aduh sejujurnya, nggak mau denger lah. Cuman karena yang appointment itu cici saya, ya udah kita diam di sana. Udah. Nah ini saya juga baru cerita, Bu Mici mungkin belum pernah denger. Waktu itu Ibu Mici masuk ke dalam sebetulnya ngeluarin sukun goreng buat nyuguhin kita tamu. Tahu nggak Bapak Ibu, suaminya Bu Mici itu keluar lalu ngomong gitu, Bu, nggak usah percaya sama Bu Mici. Alah, istri saya mau jualan. Pak Budi waktu itu nggak tahu kan.
Istri saya mah cuma mau jualan. Dalam hati, ngapain nih? Nih, lihat nih. Pak Budi, suaminya Ibu Mici itu insinyur pertanian. Jadi ngurusin petani-petani banyak kan. Kemudian Pak Budi bilang, nih, lihat nih, petani saya. Dia ini diabetes, kakinya udah busuk. Kasih air ini, kasih 3 bulan. Nih, lihat nih, pasti berubah. Wih, saya kaget kan. Nih ibu ini nih miskin, kena tumor. Dia BPJS aja nggak punya. Kasih air ini, kasih suruh minum 3 bulan, pasti berubah. Saya percaya Pak Budi bagi-bagi, karena ke keluarga cici saya aja Pak Budi bagi-bagi air itu berbulan-bulan. Jadi saya mulai dengerin, mulai lihatin, tapi masih tetap lah. Saya aduh air apa ya? Waktu itu bulan April, bulan Mei Ibu Mici ini telepon, ada presentasi mengenai air di Jakarta. Aduh saya nggak mau, saya nggak mau dengar. Saya mau ke Bandung, dari Bandung ke Cirebon. Kemudian, ke Cirebon tanggal berapa? Tanggal 7 ada di Bandung. Kebetulan kami dari Cirebon tuh tanggal 6. Jadi tanggal 7 lah saya dengar presentasi seperti tadi. Nah di situ belum ada yang Gen 3 sebetulnya. Maaf sebentar Pak. Diterima dulu. Kemudian saya waktu itu bulan Mei nggak ada stok yang Gen 3 ini. Kalau Gen 1 ini kan sulit ya kita bawa pergi-pergi keluar karena harus besar kayak gini. Tapi kalau Gen 3 itu hanya seperti mana sih tadi? Ini kamu. Ya Gen 3-nya itu hanya seperti mouse kan, kecil seperti itu. Nah jadi akhirnya saya mau yang itu Pak. Aduh nggak ada Bu, harus inden, barangnya belum ada. Jadilah saya inden. Nah saya itu cerita lagi, adik saya terus terang dokter ya. Dia bilang, ih apaan? Percaya lu kayak gitu? Percaya katanya. Apaan air? Bener-bener dia nggak mau. Kita cerita aja nggak mau. Tapi saya kan kepengen beli ini. Sejujurnya saya merasa diri saya sehat. Tapi saya kan kepengen saudara-saudara keluarga saya juga sehat. Jadi kalau saya beli satu ini bukan untuk saya, tapi saya juga bisa bagi-bagi untuk keluarga besar saya. Jadi supaya mereka sehat. Jadi adik saya itu, tante saya, om saya, adik keluarga besar saya, itu waktu saya terima bulan Juni, itu saya scanin 2 galon, kirim 2 galon ke rumah adik papi, 2 galon ke rumah ii saya, tante. Nanti cici saya, adik saya, semua saya kirim. Nah adik saya satu ini, karena di dispenser habis, ini udah datang galon. Naik lagi dispenser, ini habis, kan selalu dikirim tiap minggu. Dia sebetulnya dokter tapi diabetes. Jadi dia sudah suntik dan bertahun-tahun. Nggak percaya. Tapi tahu-tahu 2-3 bulan lalu dia bilang, itu air apa loh? Air apa sih katanya? Apaan sih katanya? Ternyata dia cerita suntiknya itu udah nggak rutin. Karena ngedrop terus setiap kali disuntik. Jadi dia kurangin sendiri. Dia ngedrop lagi, kurangin lagi. Sekarang hanya 2 hari sekali suntik. Biasa kan pagi sore. Sekarang 2. Dan dia makan tuh nggak di diet loh. Seperti biasa. Karena dia merasa diet juga nggak usah diet. Toh nanti kalau tinggi gampang disuntik. Kalau tinggi gampang disuntik dia merasa begitu. Tapi saat itu dia ngedrop dan akhirnya 2 hari sekali. Ini cerita bulan lalu. Mungkin sekarang udah 3 hari sekali. Mungkin udah lepas, saya nggak tahu. Belum ngobrol lagi. Satu lagi mungkin yang kepala ya. Ini keluarga saya juga sebetulnya. Waktu kami pulang dari Solo, itu Ibu Mici ya Pak Budi itu kasih saya 5 galon. Ya Bu ya, masuk mobil 5 galon. Tapi 1 galon ditinggal di Solo, yang 4 galon dibawa ke Bandung. Saya kasih adik saya. Adik saya punya suami, itu botak. Dia juga nggak percaya. Air apaan katanya. Tapi kalau dia lagi kerja di depan komputer, adik saya tuh spray dari belakang. Pakai spray serat. Itu pun nggak terus-terusan loh. Kalau ingat aja, tahu-tahu sekian minggu ya nggak. Saya posisinya lupa. Iya betulan. Tahu-tahu sekian minggu dia juga lupa. Kok waktu nyisir berasa kecil saat itu dia bilang tumbuh. Sampai di foto, bener tumbuh, cuma dia bilang, aduh ya jangan foto gue disebar-sebar, jangan disebar. Jadi saya nggak berani foto kesaksian, tapi saya cerita.
Sejak itu dia mau minum, semua keluarga saya sekarang minum. Jadi memang air itu kan 80% tubuh kita sebetulnya terdiri dari air. Kalau air itu sehat di dalam tubuh kita, seharusnya metabolisme membaik, dan kalau metabolisme membaik, sel-sel di dalam tubuh kita itu bisa regenerasi. Dia yang memberesin sebuah penyakit. Obat-obat itu sebetulnya nggak menyembuhkan kok Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sakit stroke, diabetes, jantung, sembuh nggak makan obat? Enggak, sampai mati obat itu ikut. Karena nggak menyembuhkan, obat itu hanya menekan, mengontrol supaya pasien ini tidak anfal. Tapi 2 tahun kemudian sembuh, enggak, obatnya mungkin makin tambah dosisnya atau 2-3 macam. Kalau kita perhatikan ya, orang tua mau sehat 4-5 macam obat loh. Itu sampai mati ikut. Karena obat penyakit degeneratif itu memang tidak bisa sembuh. Nah, air ini bukan obat sebetulnya. Tapi dia membantu obat yang kita makan itu jadi efektif, jadi optimal pertama. Kedua, kalau metabolisme tubuh kita membaik, air di dalam tubuh kita masuk ke dalam sel, bisa meregenerasi. Dialah nanti yang memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh. Kira-kira begitu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih ibu-ibu. Nah, bener nggak sih kerjanya alat ini? Nah, ini saya ingin buktikan di lemon. Lemon ini sudah kita scan, tadi udah disaksikan bersama ya. Nanti Pak Hendra akan bagikan ke ibu-ibu. Siapa yang mau coba? Boleh maju ke depan dulu ya, biar kita bisa lihat ekspresi wajahnya. Karena ini asam Bu. Jadi kalau yang nggak suka asam jangan. Ya, asam ya. Nah, asam. Jadi tidak berubah kandungan dari tidak